Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kegiatan penelitian yang telah kami lakukan di Stasiun Gedangan. Judul dari kegiatan kami yaitu analisis kualitas pelayanan jasa terhadap tingkat kepuasan penumpang kereta api dengan metode Importance Performance Analysis. Studi kasus pada penelitian kami yaitu di PT KAI Stasiun Gedangan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dimas Dwi Putra Prasetya dengan nomor NIM 14123.097. Perkenalkan, nama saya Eka Saktiro Ferdinand dengan NBI 14123.085. Perkenalkan, nama saya Ardi Ramadhani dengan NPI 14123.071. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizki dengan NPI 14123.067. Masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Transportasi publik seperti kereta api memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan penyangga seperti Surabaya. Salah satu faktor kunci dalam menunjang penggunaan layanan ini adalah kualitas pelayanan, karena sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan penumpang. Masalah pelayanan seperti keterlambatan informasi, terus ruang tunggu yang kurang nyaman, atau juga pelayanan petugas yang kurang responsif dapat menurunkan kepuasan penumpang. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan secara berkelanjutan sangat penting dilakukan oleh PT KAI. Untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan digunakan 5 dimensi dari model SERVQUAL, yaitu Timeliness, Reliability, Responsive, Akurasi, dan Empati. Namun, agar evaluasi lebih fokus dan menghasilkan prioritas perbaikan yang tepat, digunakan metode Importance Performance Analysis, yaitu IPA. Metode IPA efektif karena dapat memetakan atribut pelayanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerjanya. Penelitian lebih mudah menentukan mana yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan. Penelitian ini dilakukan di Stasiun Gedangan untuk mengetahui tingkat kepuasan pada penumpang dan menentukan prioritas peningkatan pelayanan berdasarkan hasil analisis IPA. Oleh karena itu, diharapkan hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT KAI dalam meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Rumusan masalah, yakni meliputi 4 bagian. Yang pertama, ada beberapa nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan PT KAI di Stasiun Gedangan berdasarkan dimensi SERVQUAL. Yang kedua, ada beberapa nilai rata-rata tingkat kinerja atribut pelayanan PT KAI di Stasiun Gedangan berdasarkan dimensi SERVQUAL. Yang ketiga, ada beberapa nilai kesenjangan, yaitu GAP antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja pada berdasarkan masing-masing dimensi pelayanan PT KAI di Stasiun Gedangan. Yang keempat, ada atribut pelayanan apa saja yang perlu menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas PT KAI berdasarkan hasil analisis Importance Performance Analysis, yaitu IPA. Tujuan yaitu ada juga meliputi 4 bagian. Ini ada yang pertama, untuk mengetahui nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan PT KAI di Stasiun Gedangan berdasarkan dimensi SERVQUAL. Yang kedua, untuk mengetahui nilai rata-rata tingkat kinerja atribut pelayanan PT KAI di Stasiun Gedangan berdasarkan dimensi SERVQUAL. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai kesenjangan, yaitu GAP antara tingkat kepentingan dan kinerja berdasarkan masing-masing dimensi pelayanan PT KAI di Stasiun Gedangan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui atribut pelayanan yang menjadi prioritas utama dalam peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan hasil analisis IPA. Next, batasan masalah, dan ini juga meliputi 4. Yang pertama, ada penelitian ini hanya dilakukan pada layanan PT KAI di Stasiun Gedangan, sehingga hasilnya tidak secara langsung digeneralisasikan untuk stasiun lain. Yang kedua, fokus penelitian terbatas
pada analisis kualitas pelayanan berdasarkan 5 dimensi serbual, yaitu timeliness, reliability, response, asuransi, dan empati. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari penelitian responden atau bisa juga penumpang kereta api terhadap tingkat kepentingan dan kinerja atribut pelayanan melalui penyebaran kuesioner. Yang terakhir, data diambil pada bulan Juni 2025 melalui kuesioner online maupun offline yang disebarkan luas kepada penumpang yang pernah menggunakan layanan kereta api di stasiun Gedangan, Sidoarjo. Tinjauan pustaka, pengertian Important Performance Analysis. Important Performance Analysis atau IPA adalah metode untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan dengan cara membandingkan antara tingkat kepentingan atau importance dan kinerja atau performance dari suatu layanan. Metode ini dikembangkan oleh Martilla dan James pada tahun 1977 dan sangat populer karena mampu mengidentifikasi prioritas peningkatan layanan secara sistematis. Dalam pelaksanaannya, pelanggan menilai dua hal, yaitu seberapa penting suatu atribut layanan bagi mereka dan seberapa baik kinerja layanan tersebut. Hasil penilaian ini kemudian dipetakan ke dalam matriks IPA untuk memudahkan perusahaan memahami posisi setiap atribut dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Chandra, Enovia, tahun 2019. Matriks IPA. Menurut Chandra dan Novia tahun 2019, matriks IPA berbentuk diagram kartesius dengan dua sumbu, yaitu sumbu X sebagai rata-rata kinerja atau performance dan sumbu Y sebagai rata-rata kepentingan importance. Diagram ini dibagi menjadi 4 kuadran yang menunjukkan arah strategi yang harus diambil terhadap masing-masing atribut layanan. Di sini ada gambar kuadrannya yang bersumber dari Chandra dan Novia tahun 2019. Untuk penjelasan kuadran IPA, menurut Agia dan Nurjana tahun 2022, pembagian pada kuadran kartesius IPA adalah sebagai berikut. Pertama, kuadran 1 sebagai prioritas utama, atribut penting namun kinerja rendah perlu segera ditingkatkan. Kuadran 2, pertahankan prestasi, atribut penting dan kinerja tinggi harus terus dijaga. Untuk atribut 3, prioritas rendah, atribut kurang penting dan kinerja juga rendah, bukan fokus utama. Kuadran 4, berlebihan, atribut kurang penting tetapi kinerja tinggi, bisa jadi area penghematan. Service quality, metode kualitas jasa yang paling populer dan hingga kini banyak dijadikan acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa adalah model service quality yang dikembangkan oleh Z. Halm et al. Dalam serangkaian penelitian mereka terhadap sektor jasa. Liediwati et al. 2022. Model yang dikenal pula juga istilah gap analysis. Model ini berkaitan erat dengan model kepuasan pelanggan yang didasarkan pada acuan ancangan dikonfirmasi Iriani 2019. Metode ini mengukur kualitas secara kuantitatif dalam bentuk kuesioner yang mengandung dimensi-dimensi kualitas jasa, yaitu tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati. Ramadanti et al. 2021. Langkah-langkah metode IPA. Menurut Rifandi 2023, langkah-langkah metode IPA adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi atribut layanan. Menentukan atribut atau dimensi layanan yang akan dinilai. Atribut diperoleh dari wawancara, survei, atau pengamatan langsung. 2. Desain kuesioner. Disusun menggunakan skala Likert 1-5, mengukur dua aspek. Yang pertama, importance, seberapa penting atribut tersebut bagi pelanggan. Yang kedua, performance, seberapa baik kinerja layanan menurut pelanggan. Ketiga, pengumpulan data. Yang pertama ini ada kuesioner digunakan mengumpulkan penilaian dari pelanggan.
Data dipakai untuk menghitung rata-rata nilai importance dan performance setiap atribut. Yang keempat, pengolahan data dan pemetaan ke matriks IPA. Menghitung rata-rata nilai kinerja X bar dan kepentingan Y bar tiap atribut. Menentukan nilai rata-rata total X bar dan Y bar sebagai titik tengah kuadran Kartesius. Menghitung gap antara kinerja dan kepentingan. Memetakan atribut ke dalam kuadran IPA berdasarkan posisi koordinat nilai rata-rata. Menghitung tingkat kesesuaian antara kinerja dan kepentingan. Yang kelima ada analisis dan interpretasi. Menentukan atribut yang kuadran 1, prioritas utama, penting tapi kinerja rendah. Kuadran 2, pertahankan prestasi, pentingnya dan kinerja tinggi. Kuadran 3, prioritas rendah, tidak perlu terlalu penting dan kinerja rendah. Kuadran 4, berlebihan, tidak penting tapi kinerja tinggi. Untuk rumusnya ini menurut Sasonto 2011. Yang pertama, 1, mencari rata-rata kinerja dan kepentingan per atribut. Rumusnya X bar I sama dengan sigma X I per N. Untuk Y bar I sama dengan sigma Y I per N. Untuk keterangannya, X bar I sama dengan skor rata-rata tingkat kinerja atribut ke I. Y bar I nya skor rata-rata tingkat kepentingan atribut ke I. N sama dengan jumlah responden. Untuk rumus kedua, untuk mencari rata-rata total untuk menentukan titik tengah kuadran, X double bar sama dengan sigma K sampai I sama dengan 1 X bar I per K. Untuk Y double bar sama dengan X K sampai I sama dengan 1 Y bar I per K. Untuk keterangannya, X double bar sama dengan rata-rata skor tingkat kinerja pelayanan dari seluruh atribut. Y double bar sama dengan rata-rata skor tingkat kepentingan pelayanan dari seluruh atribut. K sama dengan banyaknya atribut yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Ketiga, perhitungan gap atau kesenjangan. Untuk rumusnya, G sama dengan P kurangi E. Untuk keterangannya, G sama dengan gap atau kesenjangan P perceived service atau persepsi layanan. Untuk E sama dengan expected service atau harapan layanan. 4, perhitungan tingkat kesesuaian. T, rumusnya TKI sama dengan X bar I bagi Y bar I kali 100%. Keterangan TKI sama dengan tingkat kesesuaian. X bar I skor rata-rata penilaian kerja atribut ke I. Y bar I sama dengan skor rata-rata penilaian kepentingan atribut ke I. Metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen terstruktur dan teknik analisis statik. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa penilaian pelanggan terhadap berbagai atribut pelayanan dan fasilitas pada PT KAI Gedangan. Pendekatan penilaian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, tapi untuk menggambarkan dan memetakan persepsi pelanggan menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Stasiun Gedangan, di Jalan Stasiun Gedangan, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Waktu penelitian dilaksanakan melalui 24 Juni sampai 31 Juni 2025. Desain penelitian.
Desain penelitian ini adalah desain survei dengan pendekatan cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu tertentu tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual terkait persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan PT Kereta Api Indonesia Persero, khususnya di stasiun Gedangan. Menurut Umar, 2008, desain penelitian survei cocok digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sampel populasi dalam waktu singkat dengan menggunakan instrumen seperti kuesioner. Dengan cross-sectional digunakan karena pengumpulan data dilakukan hanya sekali, yaitu selama bulan Juni 2025 dalam rentan waktu 1 minggu. Penelitian ini bersifat observasional karena peneliti tidak memberi perlakuan khusus, melainkan hanya mengamati dan mengukur persepsi responden terhadap atribut-atribut pelayanan yang ada. Ini adalah flowchart alur penelitian. Diawali dengan kemudian studi pustaka, yaitu mencari teori-teori yang untuk digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian, kemudian observasi lapangan, kemudian mengidentifikasi rumusan masalah, kemudian menetapkan tujuan penelitian, kemudian perancangan kuesioner dan metode IPA, kemudian penyebaran kuesioner, kemudian pengumpulan data di kuesioner di stasiun Gedangan, kemudian dilakukan uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas. Apabila tidak valid atau datanya kurang reliable, maka diulangi lagi ke perancangan kuesioner dan metode IPA. Pengolahan data. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja untuk setiap atribut dan dimensi. Kemudian menghitung nilai GAP antara kepentingan dan kinerja. Yang ketiga, menentukan titik tengah kuadran. Yang keempat, menggunakan diagram IPA. Yang kelima, menghitung nilai tingkat kesesuaian. Kemudian, analisis dan pembahasan. Hasil dari analisis dan pembahasan disimulkan dan diberikan saran. Kemudian populasi dan sampel. Populasi. Dalam penelitian ini, populasi dijadikan sasaran adalah seluruh pengguna jasa kereta api di stasiun Gedangan selama periode pengumpulan data. Namun, karena jumlah pasti penumpang yang menggunakan jasa kereta api di stasiun Gedangan selama waktu penelitian tidak diketahui secara pasti, maka populasi dalam penelitian ini dikategorikan sebagai populasi tidak terhingga atau infinite population. Sampel. Jumlah sampel yang digunakan berdasarkan pendekatan dari Sugiono pada tahun 2017, yang menyatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif, dengan populasi tidak diketahui secara pasti, jumlah minimum sampel adalah 30 responden. Namun, idealnya ditingkatkan menjadi 50 hingga 100 responden atau lebih, agar data yang diperoleh lebih akurat. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai 100 responden. Ini sudah selaras dengan referensi yang digunakan dan selaras dengan referensi dengan metode yang sama, yaitu sekitaran 50 hingga 150 responden. Teknik pengumpulan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling karena jumlah populasi penumpang di stasiun Gedangan tidak diketahui secara pasti. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan kombinasi purpose sampling, yaitu pertanyaan seperti apakah pengunjung pernah menggunakan jasa layanan PT KAI stasiun Gedangan. Kemudian accidental sampling, yaitu dengan cara kita mencetak barcode kuesioner dan kita survei langsung, observasi langsung ke tempat stasiun Gedangan sehingga responden dapat men-scan barcode langsung dan mengisinya di tempat. Kemudian ada convenience sampling. Ini untuk pendukung agar jumlah responden dapat terpenuhi. Jadi link yang digunakan untuk kuesioner dibagikan secara media sosial. Teknik pengumpulan data. Data primer. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden secara offline dan online. Penyebaran offline dilakukan dengan mencetak QR code dari kuesioner bagaikan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu stasiun Gedangan, sehingga responden dapat langsung memindai dan mengisi kuesioner melalui perangkat mereka masing-masing. Penyebaran online dilakukan dengan membagi link kuesioner secara langsung melalui media sosial atau pesan pribadi. Data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, yaitu dengan menelaah sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kualitas pelayanan jasa, kepuasan pelanggan, metode IPA, serta kebijakan pelayanan PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Peneliti yang melakukan dokumentasi lapangan untuk merekam kondisi nyata di stasiun Gedangan, seperti sarana dan prasarana,
dan situasi saat penyebaran kuesioner berlangsung. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dua, yaitu yang pertama kuesioner dan skala Likert. Kuesioner yang digunakan diadopsi dari referensi Rifandi pada tahun 2023 seperti pada gambar. Kemudian ini adalah skala Likertnya. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sudah atau valid tidak suatu kuesioner. Suatu dari dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Contohnya jika koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,05 atau 5%. Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau andal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dalam waktu ke waktu. Jika nilai Korsbach alpha lebih besar daripada 0,6, maka instrumen penelitian reliable. Teknik pengolahan data. Yang pertama mulai, kemudian menghitung nilai tingkat kepentingan dan menghitung nilai tingkat kinerjanya. Kemudian dari nilai itu kita harus menghitung nilai GAP antara kepentingan dan kinerjanya. Kemudian menentukan titik tengah kuadran. Kemudian hasil pemetaan diagram IPA. Setelah itu menghitung nilai tingkat kesesuaian IPA-nya. Oke, untuk bab selanjutnya yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Untuk yang pertama, profil objek penelitian. Stasiun Gedangan dengan kode GDG terletak di Jalan Stasiun Gedangan, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada ketinggian lebih kurang 4 meter dari permukaan laut. Stasiun ini termasuk dalam daerah operasi 8 Surabaya dan berjarak sekitar 17,3 km arah selatan dari Stasiun Surabaya Kota. Dengan klasifikasi kelas 3 atau kecil, Stasiun Gedangan memiliki 2 jalur rel atau jalur 2 sebagai sepur lurus dan 2 peron, yaitu 1 peron sisi dan 1 peron pulau. Untuk pengumpulan data, itu yang pertama ada karakteristik responden. Jadi karakteristik responden kami berdasarkan jenis kelamin dan usia. Untuk jenis kelamin didominasi oleh laki-laki dengan presentasi 67%, sedangkan selebihnya yaitu 33% adalah perempuan. Untuk usia didominasi oleh usia 17 hingga 25 tahun dengan presentasi 88%. Untuk selebihnya 12% yaitu usia 26 hingga 35 tahun. Untuk uji kecukupan data menggunakan rumus Lovin. Rumus ini biasa digunakan dalam penelitian survei di mana biasanya jumlah sampel sangat besar, sehingga diperlakukan formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi, bersumber dari Umar 2013. Nah, ini adalah contoh rumusnya. Apabila jumlah sampel adalah 1000 dengan margin of error adalah 0,1, maka didapatkan nilai minimum sampel itu 91, sedangkan nilai sampel kami 100, maka dengan kata lain data kami dikatakan cukup. Untuk uji validitas berdasarkan tabel R, untuk nilai R tabel dengan N sebesar 100 dan tingkat ketelitian 5% adalah sebesar 0,197. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas ya untuk tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Jadi semuanya ya diketahui di sini ya, terlihat ya bahwa nilai persen korelasinya itu adalah lebih besar daripada 0,197. Dengan kata lain R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, atau persen korelasinya untuk tingkat kepentingan dan tingkat kinerja itu lebih besar daripada nilai 0,197. Dengan kata lain, instrumen ini dikatakan valid. Untuk uji reliabilitas untuk tingkat kepentingan, untuk Cronbach alfanya tingkat kepentingan bernilai 0,991, yang dimana ini adalah lebih besar daripada 0,6, sehingga instrumen kuesioner dikatakan reliable. Untuk tingkat kinerja juga sama, nilainya 0,992 lebih besar daripada 0,6. Dengan kata lain, instrumen kuesioner dikatakan reliable. Selanjutnya untuk pengolahan data, perhitungan nilai rata-rata kepentingan. Di sini disajikan tabel ya, ini adalah tabel perhitungan yang sudah melalui proses pengolahan pada skala Likert. Nah, skala Likert kami menggunakan 1-5. Nah, ini adalah rekapan datanya untuk responden 1 dan sampai 100. Untuk 20 atribut. Nah, untuk contoh perhitungannya yaitu yang pertama adalah untuk total atribut 1. Jumlah keseluruhan dari responden 1 sampai 100 yaitu
untuk 349, untuk rata-ratanya yaitu 3,49. Untuk total dimensinya yaitu 17,84 dan rata-rata dimensi yaitu 3,57. Kemudian untuk perhitungan nilai rata-rata kinerja, ini juga sama seperti tadi. Untuk contoh nilai atribut satunya tuh 343, untuk rata-ratanya 3,43. Untuk total dimensinya yaitu 17,47 untuk rata-rata total dimensinya. Untuk rata-rata dimensi yang pertama yaitu 3,49. Kemudian perhitungan nilai gap. Apabila nilai gap bernilai negatif, artinya kinerja masih berada di bawah tingkat kepentingan dan memerlukan perbaikan atau peningkatan. Sebaliknya, jika nilai gap positif, berarti kinerja melebihi harapan dan sudah sangat baik. Nilai gap 0 menunjukkan bahwa kinerja telah sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan oleh pengguna. Nah, ini adalah tabel hasil dari perhitungan tadi ya, perhitungan rata-rata untuk atribut kinerja dan kepentingan. Untuk contoh perhitungan gap pada atribut 1 yaitu P kurangi E. Nah, P ini mengindikasikan nilai rata-rata kinerja, sedangkan E mengindikasikan nilai rata-rata kepentingan. Jadi kinerja dikurangi kepentingan. Di sini contoh untuk atribut 1 yaitu negatif 0,06. Nah, ini juga sama ya. Rumus perhitungan ini juga digunakan untuk menghitung nilai gap pada dimensi. Nah, selanjutnya menentukan titik tengah kuadran untuk pemetaan tiap atribut dan pemetaan tiap dimensi. Untuk pemetaan tiap atribut, di sini diketahui untuk sumbu X ya, untuk nilai X 3,56 dan nilai Y yaitu 3,63. Di sini dengan kata lain, titik tengah kuadran dalam diagram Cartesius berada pada koordinat sumbu X 3,56 sedangkan sumbu Y 3,63. Ini untuk tiap atribut. Untuk tiap dimensi, perbedaannya di sumbu X. Untuk tiap dimensi itu sumbu X-nya 3,57 sedangkan sumbu Y-nya sama ya, 3,63 seperti itu. Jadi fungsi koordinat ini adalah untuk menentukan titik tengah pada pemetaan nanti di metode IPA. Next, pemetaan kuadran IPA. Di sini disajikan pemetaan tiap atribut dan pemetaan tiap dimensi. Kemudian perhitungan tingkat kesesuaian. Nah, untuk tingkat kesesuaian rumusnya sebagai contoh perhitungannya pada tingkat kesesuaian atribut 1 yaitu rata-rata kinerja atribut 1 dibagi dengan rata-rata kepentingan atribut 1, maka dikali dengan 100%. Dengan kata lain, atribut 1 bernilai 98,28%. Ini adalah contoh perhitungannya. Berdasarkan perhitungan ini, maka tabel di gambar di PPT yaitu hasil dari rekapan dari perhitungan ini. Nah, dengan kesimpulan, semua atribut jasa yang dihitung memiliki tingkat kesesuaian yang di bawah 100. Bisa dilihat ya, hampir semua di bawah 100%, yang artinya tingkat kinerja memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah daripada tingkat kepentingan. Nah, cuman pada atribut ke-20 inilah satu-satunya atribut yang memiliki nilai di atas 100%, yang berarti persepsi pelanggan terhadap layanan tersebut lebih tinggi dibandingkan harapannya, hanya pada dimensi empati dan atribut ke-20. Next, untuk analisis dan pembahasan. Yang pertama ada tingkat kepentingan. Berdasarkan pada gambar ya, atribut tertinggi adalah atribut yang ke-17, yaitu yang dimana pernyataannya yaitu staf selalu mengutamakan keselamatan penumpang dan pengunjung kereta api. Di sini tertinggi dengan nilai 3,80, yang menunjukkan keamanan adalah prioritas utama dalam stasiun ini. Yang kemudian ada atribut dengan nilai terendah yaitu atribut 1 dengan pernyataan gedung stasiun dan gerbong kereta api bersih dan rapi. Nilainya yaitu 3,49. Tapi meskipun nilainya terendah, kebersihan tetap dianggap penting. Seperti itu, meskipun paling rendah ya nilainya. Kemudian untuk dimensi, untuk rata-rata kepentingan dimensi, yang tertinggi adalah jaminan asuransi dengan nilai 3,71. Hal ini menegaskan bahwa jaminan keselamatan dan kepercayaan terhadap petugas menjadi hal yang paling diperhatikan oleh pengguna jasa di stasiun gedangan. Selanjutnya untuk yang nomor 2, tingkat kinerja. Di sini diketahui dan terlihat atribut tertinggi adalah atribut ke-20 dengan pernyataan staf selalu mengutamakan kepentingan konsumen. Nilainya itu 3,75. Di mana menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan terutama dalam mengutamakan kepentingan konsumen telah dilakukan dengan sangat baik oleh petugas. Kemudian untuk atribut terendahnya yaitu atribut 1 sama dengan sebelumnya ya, di mana gedung stasiun dan gerbong
Kereta api bersih dan rapi, nilainya 3,43, lebih rendah sih. Dan dimana ini menunjukkan kebersihan masih menjadi area yang kurang diperhatikan dari sisi pelaksanaan maupun ekspektasi penumpang. Untuk dimensi tertinggi dalam kinerja yaitu dimensi empati dengan nilai 3,65. Hal ini menegaskan bahwa perhatian petugas terhadap penumpang sudah sangat baik atau cukup baik ya. Next, untuk perhitungan nilai gap. Di sini terlihat ya, pada nilai perhitungan gap atribut ada 2 atribut dengan gap negatif terbesar, yaitu pada atribut yang pertama, pada atribut yang ke-11 dengan pernyataan staf terampil dalam menangani konsumen saat berinteraksi dalam pembelian tiket, dan yang kedua itu ada atribut 17 dengan pernyataan staf selalu mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna kereta api. Dan dan ada satu lagi atribut dengan gap positif, yaitu pada atribut ke-20 dengan nilai 0,05. Ini pernyataannya yaitu staf selalu mengutamakan kepentingan konsumen. Nah, dari hasil perhitungan gap ini diketahui ya, untuk atribut 11 memiliki nilai negatif. Itu diperlukan peningkatan keterampilan staf ya, terutama dalam menghadapi pelanggan secara langsung maupun melalui sistem digital seperti itu. Kemudian untuk yang atribut ke-17 juga sama ya, memiliki nilai negatif ya. Ini yang dibutuhkan karena ini berkaitan dengan keselamatan ya ini ya. Jadi dibutuhkan penguatan sih, harusnya dibutuhkan penguatan SOP keselamatan, pelatihan staf, dan peningkatan visibilitas petugas dalam aspek ini. Karena atribut 17 itu berkaitan dengan keselamatan ya, yang mana ini adalah merupakan aspek yang sangat krusial ya dalam pelayanan transportasi publik seperti itu. Dan untuk yang 20, yang atribut ke-20 itu sudah cukup baik sih, dan mana artinya petugas PT KAI itu telah mampu menunjukkan kepedulian dan responsivitas yang tinggi terhadap kepentingan konsumen, termasuk dalam hal pelayanan, penanganan keluhan, serta sikap ramah dan proaktif seperti itu. Kemudian untuk gap masing-masing dimensi ya. Nah, ini untuk gap masing-masing dimensi. Yang pertama dan yang terbesar ya, itu ada di dimensi reliability dengan skor negatif tertinggi ya ini ya, dengan nilai 0,09 ya, yang berarti perlu adanya prioritas dalam peningkatan kualitas pada aspek keandalan pelayanan ya, seperti ketepatan waktu dan keakuratan informasi. Kemudian untuk selanjutnya ada pemetaan diagram IPA ya, pelayanan PT KAI. Di sini terdapat di kuadran yang pertama, yaitu yang prioritas utama, itu diketahui nilai atribut 11 yang ada di kuadran ini. Atribut 11 ini pernyataannya yaitu staf terampil dalam menangani konsumen saat berinteraksi dalam pembelian tiket. Nah, atribut ini harus menjadi fokus utama dalam peningkatan pelayanan karena secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan, namun masih dinilai kurang dari segi pelaksanaannya. Untuk kuadran 2 terdapat atribut 5, 9, 14, 15, 17, 19, 20. Atribut ini perlu dipertahankan untuk menjaga kepuasan pelanggan yang sudah tercapai. Kemudian untuk kuadran yang ketiga, karena ini prioritasnya rendah ya, ada 1, 2, atribut 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, dan 18. Atribut ini masih perlu diperhatikan namun tidak menjadi prioritas utama karena kontribusinya terhadap kepuasan pelanggan relatif lebih rendah. Untuk kuadran keempat tidak ada nilai sama sekali yang menunjukkan tidak ada pelayanan yang dinilai terlalu baik untuk hal-hal yang dianggap kurang penting oleh pelanggan. Nah, di sini juga terlihat ya untuk diagram pada dimensinya juga sama ya. Untuk sudah cukup baik sih. Nah, untuk usulan sudah cukup baik sih ya, kalau dilihat dari kuadran berdasarkan dimensi sudah cukup baik semua, tidak ada yang menjadi prioritas utama. Namun pada atribut ada ya yang prioritas utama, yaitu yang atribut ke-11, yaitu staf terampil dalam menangani konsumen saat berinteraksi dalam pembelian tiket. Nah, evaluasi dari kami yaitu
Usulan evaluasi dari kami yaitu mengadakan untuk atribut 11 ya, untuk mengadakan pelatihan pelayanan prima secara rutin khususnya terkait komunikasi dan penanganan transaksi. Selain itu, penerapan jadwal kerja shift yang efektif perlu dilakukan agar staf selalu tersedia atau selalu sedia di area layanan terutama pada jam sibuk. Kemudian untuk kesimpulan, ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah rumusan masalah kami, yaitu yang poin pertama, yaitu dimensi pelayanan yang dianggap paling penting oleh penumpang di stasiun Gedangan adalah jaminan atau assurance dengan rata-rata tingkat kepentingan sebesar 3,71. Hal ini menunjukkan bahwa aspek rasa aman, kesopanan petugas, dan kepercayaan terhadap pelayanan menjadi prioritas utama bagi pelanggan. Untuk poin kedua, yaitu dimensi dengan kinerja terbaik menurut responden adalah empati dengan rata-rata nilai 3,65, menunjukkan bahwa pelanggan merasa cukup diperhatikan secara personal oleh petugas PT KAI di stasiun Gedangan. Untuk yang poin 3, hasil pengolahan nilai gap antara tingkat kepentingan dan kinerja menunjukkan bahwa semua dimensi memiliki gap negatif dengan rincian tangibles minus 0,08, reliability minus 0,09, responsiveness minus 0,08, assurance minus 0,08, dan empati minus 0,01. Dimensi reliability memiliki gap terbesar sehingga perlu menjadi prioritas perhatian dalam peningkatan pelayanan. Kemudian yang terakhir, poin keempat yaitu hasil pemetaan IPA menunjukkan bahwa atribut 11 tadi ya, staf terampil dalam menangani konsumen saat berinteraksi dalam pembelian tiket. Ini berada pada kuadran 1 yang menjadi prioritas utama karena ini penting namun berkinerja rendah. Atribut ini perlu menjadi fokus utama dalam peningkatan pelayanan di stasiun Gedangan. Selanjutnya sarannya untuk perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan karena terbukti berpengaruh langsung terhadap kepuasan penumpang. Peningkatan dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, pengawasan kinerja, serta penerapan standar pelayanan prima guna meningkatkan kemampuan dan responsivitas petugas. Untuk berdasarkan hasil analisis, disarankan agar PT KAI melakukan pelatihan layanan prima secara rutin kepada petugas, khususnya pada pembelian tiket, serta memastikan ketersediaan staf yang memadai di area pelayanan, terutama pada jam sibuk. Bagi peneliti selanjutnya, saran kami adalah disarankan menambahkan variabel lain seperti persepsi harga, akses transportasi lanjutan, dan keadaan informasi digital agar hasil penelitian lebih menyeluruh dan relevan bagi peningkatan pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.